Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Saya sendiri Tantri Hoiriawati dengan NIM 2205739. Dan ketiga teman saya. Yang pertama, Israelila Zuardi dengan NIM 2209818. Kemudian, Misbahudin Nurpajri dengan NIM 2202761. Dan yang terakhir, Muhammad Hilmi Mubarok dengan NIM 2201769. Materi yang akan kita bahas adalah landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan dapat diartikan sebagai landasan yang digunakan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang berkembang dari masa kanak-kanak hingga masa tua untuk memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Perkembangan individu. Perkembangan individu adalah perubahan bertahap dan berkelanjutan individu dari lahir hingga mati. Teori belajar dan makna belajar dalam pendidikan. A. Teori behavioristik. Teori behavioristik mencakup perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman belajar. Pencipta dari teori behavioristik adalah Gagne dan Berliner. Hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran yaitu 1. Kepedulian guru terhadap siswa sangatlah penting. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, prioritaskan pelatihan perilaku melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, proses belajar mengajar haruslah stimulus jawaban. B. Teori belajar kognitif. Teori kognitif berbicara tentang orang yang mengembangkan kemampuan kognitif mereka dengan motivasi diri terhadap lingkungan mereka. Teori ini juga dikenal sebagai teori belajar Piaget. Hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses pembelajaran yaitu 1. Pencipta materi pembelajaran harus disusun sesuai dengan pola atau logika yang sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa yang belum dewasa mengerti dan berpikir dengan mudah. Oleh sebab itu, guru harus membimbing sesuai dengan usia siswa. Yang ketiga, semua pembelajaran harus memiliki makna. Dan yang terakhir, agar siswa berhasil, guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah upaya untuk membangun secara bertahap membangun pengetahuan yang hasilnya disebarluaskan dalam konteks terbatas dan selama waktu yang diperlukan. Hal yang harus diingat dalam menerapkan teori konstruktivisme yaitu 1. Saat mengajar yang terbaik adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan pendapat dalam bahasa sendiri. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan untuk menghasilkan ide atau ide baru. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori pembelajaran perilaku yang berpihak pada perilaku manusia sebagai campuran dan motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Beberapa faktor yang harus diingat ketika menerapkan teori humanistik dalam proses belajar mengajar. 1. Tenaga pendidik memainkan peran penting sebagai fasilitator. Ini berarti bahwa tenaga pendidik harus memperhatikan siswa mereka dan menciptakan suasana kelas yang menguntungkan. Yang kedua, tenaga pendidik berusaha mengatur dan menyiapkan lebih banyak materi pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Psikoanalisis teori. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis teori adalah kepribadian yang dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ID, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas.
Fenomenologi teori. Menurut Abraham Maslow dan Carl Rogers, tidak seperti teori psikoanalisis yang menekankan perkembangan pikiran dan ketidaksadaran. Teori ini lebih fokus pada masalah persepsi, pemahaman, perasaan, dan pemahaman diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori kepribadian dan dampaknya terhadap pendidikan. Yang pertama, tipe teori. Karakternya Galen, Ernest Klesmer, William Sheldon. Galen menyimpulkan berdasarkan teori hipotretik bahwa tubuh manusia terdiri dari darah, zat empedu kuning, empedu hitam, dan dahak yang terkait erat dengan 4 temperamen manusia, yaitu sanguin, kolerik, melankolik, pragmatik. Yang kedua, trait teori. Tokohnya adalah Gordon Allport dan R.B. Kettle. Mereka mendefinisikan trait atau watak itu sebagai susunan neurofisik yang mempunyai kemampuan memberikan banyak rangsangan kepada fungsi-fungsi yang sederajat dan mengarahkan bentuk dan pengungkapan perilaku. R.B. Kettle mengklasifikasikan sifat berdasarkan 4 pasang tipe, yaitu yang pertama, common versus unik. Yang kedua, surface versus source. Yang ketiga, konstitusional versus environmental. Yang keempat, dynamic versus ability and temperament. Freud mengemukakan kepribadian manusia dipengaruhi oleh tingkatan psikoseksual. Yang pertama, lisan tahap 0 sampai 11 atau 2 tahun ditandai dengan kesenangan oral, menggigit dan menelan. Yang kedua, anal tahap 11 atau 2 sampai 3 tahun ditandai dengan sering bermain dengan sesuatu yang keluar dari anus. Yang ketiga, tahap volume 3 ke 6, anak usia 1 tahun sangat tertarik pada organ vital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.